Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah kembali di minggu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Untuk segala berkat, segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami kuat dan kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati setiap kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kerinduan kita, kita persembahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari datang dengan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh,
syukur. Kami berterima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik ya Tuhan, selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Dia baik. Mari segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Biarlah segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. soraklah haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
Puji nama Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya, biarlah sukacita Tuhan penuh di hati kita. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap kita seperti seorang wanita yang datang tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga akan memujikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami rindu melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Waktu yang baik ketika kami boleh duduk bersama mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bersama untuk firman ini kiranya bisa mengubah kami, mengubah cara kami berpikir, melihat betapa rentannya dunia dan segala isinya. Bapa, persiapkan diri kami untuk menerima firman ini, agar firman ini boleh termeterai dalam hati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Doa saya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, terpelihara dengan baik. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal, ketika kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki,
Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat yang mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman pada hari ini. Saya mengambil sharing kehidupan yang terjadi hari-hari ini dalam pembagian kebenaran firman pada hari ini. Saya melihat kondisi hari-hari ini bahwa banyak sekali orang yang memperbincangkan tentang yang namanya kesehatan. Banyak orang berlomba-lomba untuk yang namanya makan yang sehat. Berlomba-lomba untuk berolahraga. Berlomba-lomba untuk medical check up. Hanya sekedar untuk mereka memastikan bahwa mereka bisa menghindari yang namanya kematian. Ya, kematian. Memangnya ada apa di balik kematian? Ada sesuatu kah tidak di balik kematian? Bagi kita orang percaya, kita perlu memaknai kematian sebagai sebuah pintu gerbang. Sebuah pintu gerbang awal di mana kehidupan yang tidak terbatas itu akan kita lalui bersama. Satu kehidupan yang kekal. Satu kehidupan yang tidak ada ujung. Yang pasti kita akan lalui bersama. Jika Rick Warren menulis dalam bukunya bahwa hidup di muka bumi ini adalah persiapan menuju ke kekekalan. Berarti ketika kita hidup hari ini, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk waktu yang tidak terbatas itu. Berapa lama waktunya? Penulis kitab Mazmur menulis dengan jelas bahwa hidup umur manusia 70 sampai 80 tahun. Yang artinya 70-80 tahun itu adalah waktu di mana kita mempersiapkan diri kita guna menyongsong kekekalan. Pertanyaannya sekarang, apa itu kekekalan? 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14 menulis, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Garis bawahi kata kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Kemudian dalam Matius 13 ayatnya yang ke-41 dan 42 tertulis, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jika kita tadi mendengar bersama di 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14, jelas tertulis di sana. Orang yang melakukan kebenaran, ada langit dan bumi yang baru yang dijanjikan sebagai tempat ia berdiam. Dan di situ ditulis bahwa kita harus tidak kedapatan bercacat maupun bernoda. Kemudian dalam Matius 13 ayat 41 sampai 42 di sana jelas pula dikatakan di mana tempat orang yang melakukan kejahatan. Di mana orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang sesat. Sebagaimana kita tahu bahwa lawan kata kebenaran adalah ketidakbenaran.
atau kejahatan. Jadi jelaslah Alkitab mencatat di mana tempat itu, baik itu untuk orang-orang benar maupun orang-orang jahat. Menjadi pertanyaan dalam benak saya pribadi, mengapa kita perlu memperbincangkan atau membicarakan hal tentang kekekalan ini? Saya terus belajar dan masih belajar, Bapak Ibu. Dan dalam perenungan saya mendapati jawaban bagi diri saya sendiri. Bahwa mengapa saya memperbincangkan dan saya membahas tentang kekekalan dalam kehidupan saya. Jawabannya adalah karena manusia adalah makhluk kekal. Karena kita adalah makhluk kekal. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ditulis, bahkan ia di sini adalah Allah, memberikan kekekalan di hati mereka. Mereka di sini adalah manusia. Yang artinya adalah manusia. Manusia diberikan privilege, diberikan satu hak istimewa, hanya manusia. Bukan binatang, bukan tumbuhan. Untuk menjadi makhluk kekal. Makhluk yang dimana tidak memiliki batas. Artinya makhluk yang abadi, makhluk yang hidup tidak terhingga. Mungkin kita hidup di dunia ini ada batasannya 70-80 tahun. Tapi kalau kita mau lihat setelah nanti kita menghadapi kematian, waktu hidup kita tidak terbatas. Kalau hewan itu bukan makhluk kekal. Filosofi mereka makan, mereka minum, besok mati. Akan tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, manusia berbeda Bapak Ibu. Kita amatlah berbeda. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan tubuh ini, kita meninggalkan daging ini, tapi di dalam tubuh kita hari ini bukan cuma ada daging, ada jiwa di sana, ada roh di sana. Yang itu tidak kita tinggalkan di bumi ini. Itu kekal. Dan ketika saya bercakap-cakap santai dengan beberapa kalangan orang dari berbagai jenis usia tentang hal kekekalan ini, mulai dari yang mungkin 40 tahun ke atas membicarakan hal tentang kekekalan ini, apa yang akan mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa ngapain sih bicara soal seperti ini? Saya tahu umur saya memang sudah hampir 40, bahkan 50. Saya tahu memang kematian itu satu hal yang dekat. Tapi gak perlulah ngomong-ngomong seperti ini. Itu menakutkan bagi saya. Ataupun ketika ngobrol dengan orang-orang yang usianya di bawah 40, masih 25, 30. Ketika berbicara hal-hal yang berbau tentang kekekalan, respon mereka langsung negatif. Ngapain sih ngomong-ngomong soal itu? Kami masih muda, kami masih kuat, badan kami masih bisa bekerja dengan produktif. Buat apa bicara tentang kekekalan, tentang kematian? Itu masih jauh. Pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, dan saya ada di kelompok yang mana? Kelompok yang melihat bahwa ya saya sudah 50-an, memang waktunya sudah dekat, tapi ya udahlah gak usah nakut-nakutin. Atau orang-orang yang tergolong muda yang menganggap bahwa masih jauh. Saya masih sehat, saya masih kuat. Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Padahal saya pernah berujar bahwa ada dua hal yang pasti dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita mengalami sakit, dan yang kedua adalah kematian. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkannya hari ini?
Mempersiapkan kekekalan, mempersiapkan kematian di sini bukan suatu hal yang sekedar kita beli sepetak tanah di San Diego Hills untuk kita mempersiapkan nanti kalau kita mati. Atau kita menulis surat wasiat untuk anak istri kita, untuk cucu kita. Atau kita menyiapkan petinya mau dari lapisan apa. Bukan bicara itu Bapak Ibu. Mempersiapkan kekekalan di sini bicara bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita hari ini kita isi dengan sesuatu yang benar-benar bertanggung jawab. Sudahkah kita hidup bertanggung jawab? Yang pertama, kepada pribadi yang menciptakan kita. Sudahkah kita hidup benar? Sudahkah kita hidup jujur? Sudahkah kita hidup saleh? Sudahkah kita hidup suci? Dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita lihat. Singkat cerita, ketika beberapa waktu lalu ada seorang kerabat sakit masuk di ruang tindakan di sebuah rumah sakit. Wajahnya kuning, perutnya agak besar. Ketika ia mau masuk ke ruang tindakan, ada satu hal yang ia katakan. Ia katakan bahwa ia takut. Ia takut dan ia minta, tolong doakan saya. Semoga saya baik-baik saja. Semoga ia bisa keluar dari ruangan tindakan itu dengan selamat. Betapa hari di mana ketika badan kita tidak bisa kita gerakan, ketika kondisi fisik kita sudah tidak bisa kita kendalikan, itu bukan suatu hal yang biasa, itu satu hal yang mengerikan. Tapi ketika kita belajar untuk hidup benar, ketika kita hidup saleh, kita hidup memperbaiki diri setiap harinya, kata-kata kita yang mungkin menyakiti orang, menyakiti anak kita, menyakiti istri kita, menyakiti suami kita. Perlakuan-perlakuan kita yang kita iri hati, yang kita sombong, yang kita tidak mau mengalah. Pada akhirnya, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lakukan, kita tidak sama sekali menghargai pencipta kita. Tuhan mau agar kita punya karakter seperti Dia. 2000 tahun yang lalu ketika Ia hadir di muka bumi, mempraktekkan bagaimana Ia hidup, itu seharusnya menjadi contoh bagi kita. Menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana kita hidup. Dan saya pun sendiri terus berjuang Bapak Ibu. Berjuang untuk hidup benar, hidup saleh dengan mata ini. Tidak melihat apa yang tidak harusnya saya lihat. Dengan apa yang dipercayakan kepada saya. Tubuh. Tidak mengkonsumsi atau tidak memforsir badan ini untuk sesuatu hal yang tidak semestinya. Dan kalau kita belajar bersama, dalam Filipi 2 ayat 15-16 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di angkatan yang bengkok hatinya ini dan yang sesat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak cuma bersusah-susah. Saya tahu Bapak Ibu, perjuangan kita untuk mengalahkan daging ini sulit. Disenggol orang, kita sudah naik pitam. Baru disindir orang, padahal itu tidak menyindir kita, kita sudah marah. Kuping kita sudah panas. Orang datang ke kita, mau beli barang hanya nanya-nanya mungkin, tapi gak jadi. Kita anggap dia main-main. Lalu kita berbicara dengan tidak sopan. Padahal orang itu hanya menawar. Atau mungkin klien
datang terlambat lalu kita bilang bahwa dia tidak profesional. Semuanya itu memang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ingatlah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kejadian-kejadian tersebut, Tuhan adakan untuk mendewasakan kita. Karena Dia mau karakter kita berubah. Karakter kita bertumbuh. Karakter kita bisa menjadi seperti Dia. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan kekekalan? Yang kedua adalah bagaimana kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, dan baik itu pelayanan. Apakah kita sudah menjadi kepala keluarga yang baik dan menjadi teladan? Apakah kita sudah menjadi karyawan yang menguntungkan atasan kita? Apakah kita sudah melayani Tuhan? Tidak cuma bicara di gereja, di masyarakat, di lingkungan kita, dan bahkan di seluruh aspek kehidupan. Karena pelayanan tidak cuma bicara di gereja. Gereja hanyalah salah satu wadah. Kalau kita dipercayakan di gereja, puji Tuhan. Yang artinya, keluarga kita bisa menjadi tempat dan ladang pelayanan kita. Ketika kita mengajar anak kita, bagaimana kita memandikan anak kita, bagaimana kita mengganti popok anak kita, bagaimana kita memberi makan mereka, menyuapinya dengan sabar. Di pekerjaan, bagaimana kita tidak hitung-hitungan, bagaimana kita belajar untuk memberikan extra mile. Saya tidak digaji di sana, tapi saya lakukan itu dengan tulus. Bagaimana ketika kita harus diomeli oleh atasan kita, atau kita diomeli oleh klien kita, padahal bukan kita yang salah. Bagaimana dengan kita dengan rendah hati mengucapkan mohon maaf ketika kita salah. Beranikah kita bertanggung jawab atas semuanya itu? Semuanya itu dititipkan kepada kita. Semuanya itu ladang pelayanan kita. Dan semuanya itu mempersiapkan kita pada satu tempat yang namanya kekekalan. Singkat kesaksian yang ingin saya sampaikan bahwa di keluarga, saya tidak mau melakukan yang namanya pembagian tugas yang kamu harus seperti ini buat istri saya. Suami harus seperti ini. Saya belajar untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan istri saya. Istri saya sedang lelah. Dia tidak bisa masak. Sebaiknya saya sampaikan kepada dia, tidak usah masak. Mungkin hari ini dia sedang repot, sedang tidak fokus. Masaknya jadi rasanya gak karuan. Saya belajar untuk tetap mengapresiasi. Bukan pada rasanya mungkin, tapi pada hasil kerja kerasnya. Bagaimana anak saya ketika dia bisa melakukan satu hal yang baik, padahal ada 3 hal lain yang tidak baik. Saya mengapresiasi tetap satu hal tersebut. Tapi dengan tidak emosi saya beritahu pada anak saya 3 hal ini. Nah, yang ini jangan diulangi ya. Yang ini jangan diulangi. Bukan perjuangan yang mudah, perjuangan yang sulit karena itu menggores. Kebiasaan saya marah. Ketemu sesuatu yang tidak sesuai harapan saya berontak. Di pekerjaan, dikabari datang, kalau mungkin karyawan-karyawan lain sehari 2 hari sebelumnya. Saya mungkin sejam sebelumnya bisa datang jam 1. Padahal sudah jam 12. Saya punya waktu cuma 1 jam untuk siap-siap. Saya punya kesempatan untuk saya argue, untuk saya komentar. Tapi saya katakan, baik Pak. Saya belajar untuk tetap taat pada otoritas saya. Saya tidak mengeluh. Pekerjaan selama work from home ini tidak menjadi semakin sedikit, semakin banyak. Tapi lebih daripada mengeluh,
Saya lebih memilih untuk saya tetap mengerjakan bagian saya dengan mengucap syukur. Karena semuanya itu kalau kita kemas, kita bungkus. Semuanya itu mempersiapkan kita pada satu hari di mana ketika kita diperhadapkan dalam satu meja pengadilan. Tuhan tanya, apa yang telah kamu lakukan selama ini? Bagaimana responmu ketika kamu menghadapi serentetan kejadian itu? Kamu marah? Kamu kecewa? Atau kamu mengucap syukur? Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan kekekalan ini dengan baik. Kekekalan kita masing-masing waktunya tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi ketika kita mempersiapkannya dari detik ini, mempersiapkannya dari waktu ini, ketika waktunya datang, dan ia dapati kita setia, betapa leganya hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami mendengar firman. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bertobat. Dan terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk mendengar firman. Biarkanlah kami, ajari kami dengan firman-Mu untuk kami mempersiapkan waktu kami dengan bijaksana. Bagaimana kami mengembalikan setiap kepercayaan yang Kau berikan. Bagaimana kami bertanggung jawab atas setiap hal yang Kau berikan di muka bumi ini. Dan biarlah semua hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ajar kami Bapa, lebih dari apapun mengasihi Engkau. Lebih dari apapun kami mengerjakannya seperti untuk Engkau. Biarkan keluarga kami, gereja kami, tempat kami bekerja, lingkungan kami menjadi ladang pelayanan di mana kami tidak membeda-bedakan, di mana kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dan kami akan kembali ke komunitas kami masing-masing. Biarlah kami bisa pulang dan kami menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa penutup sekaligus doa berkat. Mari kita tundukkan kepala sama-sama dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu, boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh terus mengingatkan kami, membawa kami semakin hari semakin menghargai setiap menit, setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk kami mengisi kehidupan kami dengan lebih bijaksana, mempersiapkan kehidupan kekal kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Diki yang Tuhan telah pakai untuk menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanan, berkati keluarganya, juga istri dan anaknya, semua dalam berkat dan anugerah Bapa. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang juga dengan setia boleh menyelenggarakan ibadah ini. Engkau juga memberkati mereka sekalian, semua rekan-rekan kami yang terlibat dalam mempersiapkan ibadah online ini. Juga jemaat yang dengan setia mendukung pekerjaan Allah, memberikan persembahan syukur mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat, baik jemaat SBC maupun jemaat-Mu di seluruh dunia. Mereka yang mengalami masa-masa sukar dalam situasi pandemi ini, Engkau juga melindungi, Engkau juga menyertai mereka sekalian, memberikan kepada mereka kekuatan dan kasih karunia untuk bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Kami doakan bangsa dan negara kami. Kami doakan pemerintahan bangsa ini. Biarlah Engkau terus
turut campur tangan menolong pemimpin-pemimpin kami untuk mengurus negara ini, mengurus situasi pandemi ini dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kami boleh segera keluar dari situasi ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, biarlah berkat dan anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan bermai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada dua hal yang ingin saya ingatkan berkaitan mengenai ibadah minggu depan 4 Oktober 2020, bahwa ibadah minggu depan akan diselenggarakan seperti ini secara online dengan mengambil tema lanjutan dari khotbah saya minggu lalu tentang penghakiman akhir, dan ini adalah seri penutup lanjutan tentang hukuman atau neraka. Kemudian jemaat yang rindu memberikan persembahan syukur dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening gereja yang terlampir. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.